Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan masakan Ade. Kali ini aku membuat roti sobek ikan kakap saus bolognese. Rasanya ini enak banget, gurih banget. Yuk langsung saja ke cara membuatnya, dan jangan lupa sebelumnya subscribe dahulu channel aku ya teman-teman. Terima kasih. Langkah pertama adalah siapkan wadah, saringan, lalu saring dan ayak terigu protein sedang 150 gram. Selanjutnya saring dan ayak juga terigu protein tinggi 50 gram untuk tahap pertama, karena nanti untuk terigu protein tinggi ini akan ditambahkan lagi pada tahap setelah mendiamkan adonan ya teman-teman. Lalu saring dan ayak juga vanili bubuk 1/4 sendok teh. Lalu tambahkan gula pasir 30 gram. Kemudian diaduk-aduk semua bahan keringnya sampai tercampur merata. Jadi sebaiknya sebelum dicampurkan dengan bahan basah, bahan kering diaduk dahulu supaya hasilnya lebih baik nantinya. Kemudian ini raginya 4 gram yang sudah dilarutkan dengan air hangat dan muncul busa-busa, berarti raginya masih aktif ya teman-teman. Lalu masukkan cairan ragi 35 ml ke dalam adonan kering. Kemudian diaduk-aduk sebentar saja. Langkah selanjutnya adalah masukkan telur 2 butir. Nah teman-teman, pada saat memecahkan telur sebaiknya telurnya dimasukkan ke dalam wadah terpisah dahulu ya, untuk mengecek kualitas telurnya masih baik digunakan atau tidak, supaya adonannya tetap aman ya teman-teman. Jadi kalau udah ngaduk-ngaduk adonan terus ternyata telurnya kurang bagus, nah kan kalau misalnya langsung dimasukkan ke adonan kan sayang adonannya. Jadi supaya tidak mubazir, setelah adonannya tercampur merata, tutup adonan menggunakan plastik dan piring yang ukurannya lebih besar daripada wadahnya. Kemudian diamkan adonannya selama 60 menit dan jangan sampai terkena angin ya teman-teman pada saat mendiamkan adonan, supaya adonannya bisa mengembang dengan baik. Nah teman-teman, adonannya sudah mengembang setelah didiamkan selama 60 menit. Kemudian aku kempeskan dahulu adonannya, lalu tambahkan SP 1 sendok teh. Kemudian uleni adonannya sampai tercampur merata dengan SP-nya. Lalu masukkan margarin 20 gram. Kemudian uleni adonannya hingga kalis. Nah teman-teman, jadi ini adalah alasan mengapa aku memberikan terigu protein tingginya 2 tahap. Karena biasanya setelah diberikan margarin kemudian diuleni, adonannya masih tetap lengket ya teman-teman. Jadi supaya cepat kalis ditambahkan terigu protein tinggi 20 gram saja, kemudian uleni adonannya hingga kalis. Setelah kalis adonannya, tutup lagi adonannya dengan rapat menggunakan plastik dan piring. Kemudian diamkan adonan selama 30 menit dan jangan sampai terkena angin ya teman-teman. Dan sambil mendiamkan adonan lagi, sambil membuat isiannya. Untuk bahan-bahan isiannya, tumis saus bolognese 60 gram dengan lada bubuk 1/4 sendok teh. Tumis menggunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Lalu masukkan ikan kakap 80 gram yang sudah dipotong-potong, kemudian diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Jadi ikannya ini bisa dimasak setengah matang saja ya teman-teman, karena nanti akan dipanggang. Dan untuk ikannya sebelumnya bisa dibumbui dahulu ya teman-teman, sesuai selera bumbunya. Untuk menghilangkan bau amis pada ikannya juga bisa ditambahkan dengan jeruk nipis ataupun kunyit untuk ikannya.
Dan setelah 30 menit, adonannya sudah kembali mengembang ya teman-teman, dan bentuknya jadi seperti bola. Berarti ini raginya bagus ya teman-teman, karena adonannya bisa mengembang dengan baik. Kemudian aku kempeskan lagi adonannya. Lalu akan langsung aku timbang untuk total berat adonannya. Setelah ditimbang, total berat adonannya adalah 386 gram. Kemudian langsung aku bagi menjadi 6 bagian. Dan untuk berat masing-masingnya adalah 64-65 gram per adonan ya teman-teman. Kemudian siapkan talenan yang diberikan tepung terigu supaya adonannya tidak lengket ya teman-teman. Lalu siapkan juga loyang yang sudah dioleskan dengan margarin. Kemudian ambil satu bagian adonan, lalu dirapikan sedikit supaya hasilnya tidak pecah-pecah ya teman-teman. Lalu masukkan isiannya yaitu ikan saus bolognese. Lalu rapatkan adonannya dan bentuk roti sesuai selera. Untuk bentuknya aku bentuk bulat saja. Lalu masukkan adonan yang sudah diisi dan dibentuk ke dalam loyang. Dan lakukan hal yang sama seperti ini secara berulang sampai adonannya habis. Nah teman-teman, pada saat memipihkan adonannya harus sampai lebar, tetapi jangan sampai tipis juga, supaya mudah merapatkan adonannya setelah diberikan isian. Dan kalau terlalu tipis, adonannya juga mudah robek dan isiannya juga akan keluar-keluar. Jadi memipihkannya ukurannya lebar tetapi tidak terlalu tipis ya teman-teman, supaya isiannya tidak luber-luber atau bocor. Dan untuk banyaknya isian yang aku berikan untuk satu rotinya adalah 20-22 gram ya teman-teman. Jadi meletakkan rotinya pada saat dimasukkan ke dalam loyang, dempet-dempet saja tidak apa-apa ya teman-teman, karena ketika rotinya mengembang, otomatis akan menempel satu sama lain dan jadilah roti sobek. Setelah semua adonan selesai diberikan isian, tutup loyang rotinya menggunakan plastik, lalu ditumpuk lagi dengan talenan, juga piring, kemudian diamkan hingga adonannya mengembang lagi. Dan untuk mengembangnya harus sampai setengah loyang ya teman-teman, supaya hasilnya nanti bagus. Nah teman-teman, adonannya sudah kembali mengembang, dan ukuran tinggi mengembangnya setengah loyang ya teman-teman. Kemudian oleskan bagian atas adonan menggunakan 1 butir kuning telur. Dan untuk tahap pengolesan kuning telur ini dilakukannya pelan-pelan saja ya teman-teman. Jangan sampai menekan adonannya, supaya nanti adonan tidak kempes dan rotinya juga tidak kempes ya teman-teman pada saat matang nanti. Setelah diberikan olesan kuning telur, tambahkan keju cheddar parut sesuai selera. Jadi kejunya ini yang membuat rotinya semakin gurih ya teman-teman. Nah teman-teman, supaya aroma rotinya makin nikmat, makin enak, tambahkan juga rotinya dengan oregano secukupnya. Kemudian panggang roti di dalam oven di suhu 100 derajat Celcius menggunakan api sedang cenderung kecil, supaya rotinya tidak mudah gosong.
dan bisa mengembang dengan baik ya teman-teman. Jadi apinya jangan sampai kesenggol atau diubah-ubah ya teman-teman. Dari awal memanggang sampai selesainya tetap menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Seperti ini ya teman-teman untuk besar apinya, dan ini belum sampai 5 menit rotinya sudah mulai meninggi ya teman-teman, cepat sekali. Berarti untuk ukuran apinya sudah pas ya teman-teman, jangan diubah-ubah. Rotinya sudah mau matang. Setelah rotinya berwarna coklat, rotinya sudah matang, lalu langsung keluarkan dari dalam oven dan diamkan sebentar. Setelah didiamkan sebentar rotinya, untuk mengeluarkannya bisa dibantu dengan sutil plastik seperti ini, atau silikon, atau juga pisau ya teman-teman, bisa, supaya mudah mengeluarkannya. Tetapi pelan-pelan saja melakukan seperti ini, supaya rotinya tidak sobek atau tidak rusak ya teman-teman. Kemudian siapkan juga piring serta cooling rack atau piringan yang buat bolu kalau baru matang, supaya udara rotinya bisa keluar ya teman-teman. Dan diamkan dulu rotinya hingga suhunya netral. Oke teman-teman, suhu rotinya sudah netral. Dan waktunya mencoba roti sobek ikan kakap saus bolognese. Dan ini setelah ditekan-tekan rotinya tidak kempes ya teman-teman. Tekan lagi, tekan lagi. Nah teman-teman, rotinya bagus ya teman-teman, tidak kempes. Dan ini dia tekstur rotinya ya teman-teman. Aromanya ini sangat menggugah selera pada saat dipanggang dan sudah matangnya. Malah bikin aku makin lapar teman-teman pas sudah matang. Dan sekarang roti yang sudah disobek, aku sobek lagi teman-teman untuk melihat isiannya. Nah teman-teman, ini isiannya. Ikan kakap saus bolognese. Waktunya makan roti sobek. Dan ini isiannya di bagian atas rotinya ya teman-teman. Jadi sekali gigit langsung berasa isiannya. Enak banget teman-teman. Ikan kakapnya ternyata ngeblend sama saus bolognese ya teman-teman. Boleh banget dicoba nih teman-teman, membuat roti sobek ikan kakap saus bolognese. Rasa rotinya ini gurih mulai dari bagian paling atas rotinya, karena aku tambahin sama keju cheddar parut. Dan ibu aku suka banget dari bagian paling atas rotinya ini teman-teman, karena gurih banget. Pakai keju teman-teman. Ditambah dengan isiannya ikan yang membuat rotinya makin gurih teman-teman. Jadi kalau kalian ingin dibumbui dahulu ikannya, sebaiknya jangan terlalu banyak atau terlalu gurih ya teman-teman, karena ikan otomatis sudah membuat roti semakin gurih ya teman-teman. Jadi supaya rotinya nanti tidak keasinan. Kalau ini rasanya udah pas teman-teman, gurih pas dan ngeblend sama saus bolognese-nya. Sarapan roti sobek seperti ini enak banget teman-teman. Dan ini tekan-tekan lagi, lebih ditekan lagi, tekan lagi, tekan-tekan, tekan-tekan. Dan hasilnya tidak kempes ya teman-teman rotinya. Yuk cobain roti sobek ikan kakap saus bolognese. Rotinya ini juga hemat margarin ya teman-teman, hanya 20 gram saja. Hemat telur juga teman-teman, hanya 2 butir telur. Dan tanpa menggunakan susu ya teman-teman. Jadi lemaknya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum.